Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 5 Alif, Ba, dan Ta, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu keadaan sehat walafiat. Hari ini insya Allah hari Rabu, sekarang tanggal 6 Oktober 2021. Mudah-mudahan hari ini juga kita tetap masih semangat untuk melakukan pembelajaran walaupun masih PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan KBN online ya. Mudah-mudahan segera pandemi ini usai sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah, bertatap muka kembali, pembelajaran lebih efektif dan bisa kita melaksanakannya lebih baik lagi. Baik, anak-anakku sekalian, tujuan materi pembelajaran kita hari ini PPKN adalah masuk ke materi tentang musyawarah ya. Materi tentang musyawarah. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian mengerti apa itu definisi daripada musyawarah, kemudian kalian mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam musyawarah itu sendiri. Kemudian setelah kalian mengetahui itu, kalian mengetahui contoh-contoh musyawarah, kemudian dan terakhir kalian mengetahui adab-adab ketika bermusyawarah ya. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita. Pengertian, setelah pengertian nilai-nilai yang terkandung, yang ketiga adalah contoh-contohnya, dan terakhir adab-adab ketika bermusyawarah. 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Simak terus videonya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke yang pertama. Pertama adalah definisi daripada musyawarah. Musyawarah itu diambil daripada serapan bahasa Arab dari kata syawara ya. Artinya adalah berunding, bertukar pendapat, kemudian meremukan satu masalah ya. Jadi musyawarah itu adalah satu kegiatan yang dilakukan oleh orang banyak, kemudian orang banyak itu menyelesaikan satu masalah dengan mengemukakan pendapat-pendapat orang lain, kemudian menerima hasil-hasil pendapat orang lain, dan kemudian diputuskan dengan satu keputusan dan semuanya harus menerima daripada keputusan itu sendiri. Itu adalah musyawarah ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, musyawarah adalah kumpulan orang-orang untuk menyelesaikan satu masalah, memberikan solusi dalam satu masalah dengan menerima pendapat-pendapat dari orang-orang tersebut, kemudian diputuskanlah oleh orang-orang tersebut dengan satu putusan dan melaksanakan semuanya. Itu adalah musyawarah ya. Kemudian nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam musyawarah ini ya? Sangat banyak sekali. Dan musyawarah ini termasuk adalah bagian nilai-nilai Pancasila, karena dia termasuk nilai yang keempat ya, nilai Pancasila yang keempat ya. Nilainya apa saja? Yang pertama nilai kebersamaan. Nah ini penting, nilai kebersamaan ya. Kedua, nilai-nilainya adalah kebebasan berpendapat. Jadi ketika bermusyawarah, semua orang berhak mengemukakan pendapatnya ya, asalkan pendapat itu baik, pendapat itu tidak melecehkan orang lain, menghina orang lain ya. Itu sudah termasuk ke adab-adabnya ya. Kemudian kebebasan berpendapat ini bukan artinya kamu bebas mengemukakan semuanya, akan tetapi dijaga dengan aturan-aturan daripada adab-adabnya ya. Kemudian ketika berpendapat, ketika bermusyawarah, kita juga nilai selanjutnya adalah menghargai orang lain atau pendapat orang lain. Nah ini penting. Jadi jangan sampai ketika bermusyawarah hanya pendapat kita saja yang kita ingin dengar, yang lain nggak boleh, kita aja nggak boleh ya. Jadi semua ketika kita berpendapat, bermusyawarah, semua boleh mengemukakan pendapatnya dengan catatan baik, kemudian saling menghargai pendapat orang lain ya. Kemudian yang keempat adalah persamaan hak. Nah ini penting.
persamaan hak ya. Jadi ketika di dalam satu forum, semua orang yang ada di situ harus diberikan hak-haknya ya. Haknya sama ya. Jadi jangan sampai hanya menguntungkan satu orang saja atau kelompok yang lain saja, tidak memikirkan kelompok yang lain ya. Itu di dalam forum musyawarah. Kemudian berjiwa besar dan lapang dada menerima hasil musyawarah dan melaksanakan hasil daripada musyawarah. Itu nilai terakhir ya. Jadi luar biasa. Ketika pendapat itu sudah diketok palu, tok 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 3 kali misalkan, artinya ketika ketok palu sudah selesai, maka semua kita yang berada di forum tersebut harus mengikuti, berlapang dada, kemudian menerima hasil daripada musyawarah itu. Ya, itu adalah bagian musyawarah. Jadi misalkan ketika berpendapat, pendapat kita nggak diterima nih, ditolak sama atasan, ya nggak masalah. Artinya kita sudah berpendapat. Ketika sudah diputuskan, ya kita jangan sampai berkecil hati. Kenapa pendapat saya nggak diterima ya? Misalkan gitu, nggak boleh. Ya, kita harus menerima lapang dada atas semua keputusan yang sudah dijalankan di musyawarah itu tersebut. Ya. Nah, contoh-contohnya tadi sudah nilai-nilainya ya. Contoh-contohnya sekarang ada rapat RW. Kemudian ketika di kelas di sekolah, Walas dengan para muridnya rapat merundingkan siapa yang menjadi ketua kelasnya, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, divisi kebersihan siapa, divisi keamanan siapa, ya. Itu sudah itu musyawarah, pengambilan suara, siapa suara yang terbanyak, dia yang menang gitu kan. Itu contoh-contoh daripada kita bermusyawarah. Misalkan ketika pemilihan pemilu, itu pun adalah ada musyawarahnya sebelumnya ya. Sebelum dimulai pemilihan ada musyawarah. Oke, kemudian setelah kita mengetahui contohnya, dan terakhir adalah kita mengetahui adab-adabnya. Adab-adab apa saja? Pertama, adabnya adalah kita saling menghargai pendapat orang lain. Itu yang pertama. Kedua, jangan menghina pendapat daripada orang lain. Ketiga, jangan merasa diri paling benar ketika bermusyawarah, paling wow, paling keren, paling gak boleh merasa seperti itu ya. Keempat, jangan merendahkan pendapat orang lain ya, jangan merendahkan atau apalagi menghina pendapat orang lain. Itu bagian daripada adab-adab. Kemudian ketika kita muslim, maka ketika kita berpendapat, maka ucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillah saya izin berpendapat misalkan, seperti itu. Itu lebih baik ya. Oke. Paham ya teman-teman terkait musyawarah ini? Silahkan kalian dipahami yang tadi Ustaz sampaikan. Kemudian setelah kalian menyimak video ini, kalian boleh membaca buku Bu Pena 5A tema 2 subtema 2 di halaman 119 ya. Silakan kalian dibaca materinya. Kemudian setelah dibaca, kalian mudah-mudahan mengerti ya. Tidak ada tugas, hanya mendengarkan materi saja dan membaca buku halaman 119. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.